Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar Kapita Selekta Matematika semester 1. Adapun soal dan pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang bilangan bulat dan pecahan, yang kedua adalah tentang bab himpunan, yang ketiga adalah bentuk aljabar, dan yang keempat adalah PLSP dan PTLSP. Sebelum menyaksikan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat belajar! Kita mulai pembahasan tentang Kapita Selekta Matematika semester 1. Kita dimulai dari soal ini. 12 ditambah negatif 2 kali 5 dikurangi negatif 12 dibagi 4. Maka dalam operasi hitung kita akan usahakan mana yang lebih tinggi kedudukannya kita kerjakan duluan. Di sini adalah kali. Maka min 2 kali 5-nya min 10, 12 dibagi 4-nya 3. Kemudian kita hitung 12 dikurangi 10 tambah 3 menjadi 5 ya. Oke. Lanjut. Di suatu daerah di kutub itu pagi hari negatif 20 derajat, sedangkan pada siang hari menjadi negatif 10. Nah, pada hal ini maka perubahan suhu yang terjadi itu naik apa turun? Maka kalau dilihat 20 ke 10 sepertinya turun ya. Padahal itu ada negatifnya. Dari negatif 20 ke negatif 10 itu bergeser ke kanan ya, atau ke atas. Berarti itu positif. Artinya bahwa jelas dari negatif 20 ke negatif 10 itu naik 10 derajat. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, dari min 20 itu naik 10 menjadi negatif 10. Soal berikutnya, suhu dalam kulkas itu negatif 8 derajat, tapi pada saat mati lampu suhu itu naik 3 derajat setiap 10 menit. Setiap 10 menit itu kata kunci yang pertama. Setelah lampu mati 1 jam, maka suhu dalam kulkas itu berapa? Nah, di sini maka langkah pertama adalah kalian harus tahu dulu selama 1 jam itu atau selama 60 menit itu berapa kali kenaikannya. Maka kita bisa hitung 60 menit dibagi 10 adalah 6. Sehingga 6 kali dia mengalami kenaikan. Di mana setiap naik itu ada 3 derajat. Berarti 6 kali 3 18 derajat. Sehingga kalau awalnya suhu itu negatif 8, kemudian naik 18 derajat, maka suhu sekarang dipastikan adalah 10 derajat Celcius. Nomor berikutnya, suatu lomba ditentukan sebuah aturan jika kalau benar dapat poin 4, kalau salah negatif 2, dan kalau tidak menjawab negatif 1. Di sini dikatakan bahwa dari 25 soal, seseorang menjawab 20 dengan benar. 20 sudah benar dan 3 soal tidak dijawab. Nah, artinya apa? Di sini ada informasi bahwa 20 soal benar, 3 tak dijawab, sehingga dapat dipastikan 2 soal dia salah. Karena 20 tambah 3 itu udah 23. Sementara soalnya adalah 25. Sehingga 2 soal itu dia jawab salah, maka skornya didapat dari 4 kali benar, setiap benar kali 4, kemudian negatif 2 kali salah, setiap salah dikali negatif 2, dan negatif 1 kali tak dijawab. Nah, maka 4 kali 20 adalah 80, negatif 2 kali 2 adalah negatif 4, negatif 1 kali 3 adalah negatif 3, sehingga diperoleh nilai 73. Soal berikutnya hampir serupa dengan soal nomor 5, tapi di sini yang ditanyakannya bukan skor total, tapi berapa soal yang dijawab salah. Dan skor totalnya itu ada ya. Dari di sini katanya dari 50 soal peserta itu sama menjawab benar kali 4, kalau salah negatif 2, dan kalau tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal Agnia menjawab 45. Nah, di sini dari kata-kata menjawab 45 maka dapat disimpulkan bahwa benar tambah salahnya adalah 45. Jadi jawaban yang dijawab benar dan salah 45, sehingga kita dapat simpulkan kalau B tambah S itu 45, maka B boleh ditulis 45 dikurangi S. Nah, skor. Kita ke skor sekarang. Skornya 121. Dari mana skor 121? Dari 4 kali benar ditambah negatif 2 kali salah ditambah negatif 1 kali 5 sama dengan 121.
1 kali min 5, negatif 1 kali 5-nya adalah negatif 5, kemudian pindah ruas ke kanan menjadi 1 tambah 6 ya. Tambah 5. Sehingga dapat diperoleh persamaan yang baru, 4 kali benar dikurangi ini plus ketemu min dikurangi 2 kali negatif 2 kali S sama dengan 126. Nah, di awal kita peroleh bahwa benar itu adalah 45 dikurangi salah. Jadi jawaban benar itu adalah 45 totalnya jawab dikurangi yang salahnya, sehingga B di sini kita ganti menjadi 45 dikurangi S. Kita kalikan 4 kali 45 adalah 120, kemudian 4 kali S-nya 4S dikurangi 2S sama dengan 126. Kemudian 180 pindah ruas ke kanan. Kemudian ini negatif 4S dikurangi 2S menjadi negatif 6S. 126 dikurangi 180 negatif 54. Maka jika dibagi masing-masing dibagi min 6, kita peroleh S-nya adalah 9. Jadi S-nya adalah 9. Kalau ada pertanyaan berapakah benar, ya berarti ke sini larinya. Benar 45 kurangi S, berarti 45 dikurangi 9, 36. Ya. Baik, berikutnya soal nomor 6. Tanggal 26 September hari Sabtu, ya. Kemudian kalau tanggal 10 November pada tahun yang sama itu bertepatan dengan hari apa? Maka langkah pertama adalah kalian cari dari 26 September ke 10 November itu berapa hari lagi. September 30, maka kalau dari tanggal 26 sisanya 4 hari. Kemudian Oktobernya full 31 dan Novembernya 10 sampai tanggal 10 November. Sehingga totalnya menjadi 45. Artinya pertanyaan nomor ini adalah, jika hari ini hari Sabtu, 45 hari lagi itu hari apa? Kalian ketahui bahwa hari itu ada pengulangan setiap kelipatan 7. Jadi kalau hari ini Sabtu, tambah 7 ya Sabtu lagi, tambah 14 Sabtu lagi, tambah 70 ya Sabtu lagi, kan sepekan. Artinya carilah bilangan kelipatan 7 yang mendekati 45. Kita peroleh 42, ya. 7 kali 6, 42. Sehingga 45 kita ganti menjadi 42 tambah 3. Sabtu tambah 42 ya kembali ke Sabtu. Kemudian tambah 3 berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berikutnya nomor 7. Pada suhu ruangan ber-AC itu mencapai 14 derajat, sedangkan di tempat penyimpanan daging suhunya 25 lebih rendah. Hati-hati di sini, jangan ketukar dengan konsep perubahan atau selisih. Ini bukan perubahan atau selisih, ini suhunya itu lebih rendah 25 dari 14. Berarti artinya apa? Ya, artinya adalah 14 dikurangi 25. Sehingga suhu di tempat penyimpanan daging itu adalah negatif 11 derajat. Berikutnya seorang guru membagikan 54 buku dan 36 pensil ya pada sekelompok anak. Jika mendapat bagian yang sama, berarti berapa maksimal banyak anak. Ini konsep apa? Ya, betul, konsep EPB. EPB dari 54 dan 36, berapakah bilangan pembagi 54 dan 36 pembagi bersama ya, yang paling besar? Kita peroleh adalah 18. Jangan tukar dengan konsep KPK ya. Kalau KPK konsepnya berarti itu kelipatan. Biasanya seperti jika A itu berenang tiap 3 hari, B berenang tiap 4 hari, berapa berenang bersama lagi, itu konsep KPK. Tapi kalau konsep pembagian seperti ini adalah konsep EPB. Ya, untuk nomor 9 di sini ada beberapa data tentang kondisi suhu di beberapa kota. Pertanyaannya adalah selisih. Ingat bahwa selisih itu nggak mungkin menghasilkan bilangan negatif, karena selalu adalah nilai terbesar, nilai maksimum dikurangi nilai terkecil, nilai minimum, sehingga tidak mungkin menghasilkan bilangan yang negatif. Sehingga yang A itu jelas salah ya. Kita lihat kenapa tidak mungkin. Selisih udara Wina dan Seoul di sini yang paling besar adalah Seoul, negatif 1. Berarti negatif 1 dikurangi negatif 7, menghasilkan 6 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, Baghdad dan Seoul, berarti 39 dikurangi negatif 1 jadi 40. Berikutnya adalah Surabaya, 33 dikurangi Seoul 1, negatif 1 berarti 34 ya. Jawabannya adalah yang tepat C. Kita
Terakhir untuk soal bilangan bulat, hitunglah hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai 99. Ada 99 bilangan yang dijumlahkan. Kita ingat bahwa untuk menjumlahkan bilangan ini maka kita pasang-pasangkan ya. 1 dengan 99 pasangannya adalah 100, 2 dengan 98 juga pasangannya 100, 3 dengan 97 pun juga itu pasangannya adalah 100. Sehingga kita dapat formula bahwa jumlah bilangan itu banyaknya bilangan dibagi 2 untuk menentukan pasangannya. Jadi ada berapa pasangan, ya berarti banyaknya bilangan dibagi 2, sehingga itu berpasang-pasangan. Di sini ada 99, berarti 99 dibagi 2 dikali bilangan pertama tambah bilangan terakhir. Pasangannya yang tadi kita bahas, 1 tambah 99 atau enggak 2 tambah 98, yaitu 100. Jadi 99 per 2 dikali 100 menghasilkan 4950. Nah, ini adalah 10 soal tipe 10 soal bilangan bulat. Berikutnya kita akan coba lihat soal-soal untuk materi bilangan pecahan. Yang pertama, ibu membeli 50 kg gula pasir kemudian dibungkus dalam wadah beratnya 1/4 kg. Pembagian ya. Betul. Konsep pembagian berarti 50 dibagi 1/4. Artinya 50 dikali 4/1 yaitu 200. Berikutnya ini operasi hitung campuran, ada tambah, ada kali, kemudian menggunakan pecahan campuran juga. Maka kita akan ubah ke dalam pecahan biasa dulu. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah kali, berarti ya 5 kali 4, 2 kali 3 ya, diperkecil dari 10/3. Kemudian ketika penjumlahan maka penyebut harus sama, kita buat menjadi per 12, maka diperoleh 79/12, yaitu 67/12 ya. Ini 3, yang ini berarti berapa? Kali 3 menjadi, ya betul, jadi 39/4. Yang ini kali 4 jadi 40/12, maka 79/12 adalah 67/12. Berikutnya adalah mengurutkan pecahan. Nah, untuk tahu urutannya kalian harus samakan dulu bentuk pecahannya. Apakah mau dalam pecahan, apakah mau dalam desimal gitu. Bapak pilih di sini adalah ke dalam bentuk desimal. 3/4 adalah 0,75, kemudian 5/7 berarti 0,71, 54% itu 0,54, dan 1/2 adalah 0,50. Sehingga kelihatan bahwa ini yang paling kecil, kemudian naik ke sini, kemudian ke sini, dan sini. Nomor 14 sama, ini operasi hitung campuran, ada tambah, ada bagi, ada kali. 2 1/4 kita akan ubah ya menjadi pecahan biasa menjadi 5/2. Pembagian 1/4 itu dikalikan dengan 4/1 ditambah 0,25, harus sudah familiar, itu adalah 1/4. Jadi ada 3 pecahan yang harus kalian lebih cepat untuk menghitungnya. 0,25 itu 1/4, kemudian 0,5 1/2, dan 0,75 itu 3/4 yang biasa ya. 0,25 adalah 25/100 atau 1/4. Kemudian ini kita hitung, 20 dibagi 2-nya adalah 10, kemudian 8 sama 4 dicoret menjadi 2/9. 10 tambah 2/9 menjadi 10 2/9. Soal berikutnya, arsiran yang warna kuning. Ingat pecahan itu berapa bagian per total keseluruhannya. Di sini lingkaran itu terbagi menjadi 8 bagian, kemudian yang di arsirnya ada 3, jadi jelaslah bahwa 3 dari 8, sehingga pecahannya adalah 3/8. Berikutnya Pak Ali mempunyai aluminium dan menambah lagi, berarti ditambah, kemudian untuk pintu diperlukan, nah, digunakan, dikurang. Berarti konsepnya adalah 10 1/2 tambah 2 1/4 dikurangi 9 3/5. Untuk operasi hitung bilangan campuran, penjumlahan dan pengurangan itu boleh kalian split, dipisahkan antara bilangan pokoknya dengan bilangan pecahannya. Hanya untuk penjumlahan dan pengurangan ya, tapi kalau untuk perkalian pembagian tidak bisa, harus dibuat pecahan biasa.
Nah, kalau untuk penyimpangan pengurangan boleh pakai pecahan biasa, kalian buat pecahan biasa dulu, atau boleh dipisah. Nah, di sini Bapak coba pisah, 10 tambah 2 kurang 9, itu menjadi 3. Kemudian pecahannya setengah ditambah 1/4 dikurang 3/5, disamakan penyebutnya menjadi 20, sehingga 20 dibagi 2-nya adalah 10, 20 dibagi 4-nya adalah 5, 20 dibagi 5-nya adalah 4, kali 3, 12. Sehingga ini dapat 3, ini 15 dikurangi 12 adalah 3. 3/20. Kemudian soal berikutnya, Ibang memiliki sebidang tanah seluas 1.500. 3/10-nya ditanami jagung, 3/5 ditanami ubi, sisanya ditanami cabai. Luas tanah yang digunakan untuk cabai, artinya kita harus tahu bagian yang dipakai cabai itu berapa ya. Ingat bahwa sesuatu apapun itu sebelum dibagi-bagi maka dia awalnya satu bagian, 1/1. Sehingga bisa kita tulis bahwa bagian sisa itu 1/1 dikurangi, diambil 3/10 untuk jagung dan diambil 3/5 untuk cabai ya. Maka kita peroleh bahwa dibuat pecahan per 10, diperolehlah bahwa sisa untuk cabai itu 1/10. Karena Ibang memiliki tanah 1.500, maka dapat kita hitung 1/10 dikali 1.500, sehingga untuk cabai adalah 150 meter persegi. Kemudian soal berikutnya hampir mirip dengan yang tadi, tapi perbedaannya bahwa ini tanah yang akan dibagi-bagikannya belum diketahui. Justru yang diketahuinya adalah sisanya 70 meter persegi. Ya, oke, jadi konsepnya hampir sama tapi beda pertanyaannya. Baik, kita seperti yang tadi bahwa yang pertama kita harus tahu bagian sisa. Sisa itu 1/1, kemudian buat ikan 1/4, kemudian buat keramik 2/5, maka diperoleh sisanya adalah 7/20. Nah, karena diketahui luas sisanya, di mana tadi kita bahas bahwa bagian sisa itu adalah bagian dikali luas tanah awal. Soal yang nomor 17 tadi kita lihat bahwa yang Ibang tadi 1/10 dikali tanahnya 1.500 menjadi 150. Nah, dengan konsep yang sama kita lihat ini sisanya 7/20, berarti 7/20 kali luas tanahnya itu adalah 70. Jadi step di sini untuk tahu kolam ikan, kita harus tahu dulu tanahnya itu berapa. Maka diperolehlah 7/20 kali luas tanah adalah 70, kemudian 7/20 pindah ruas ya. Perpindahan ruas untuk perkalian adalah pembagian, bukan plus bukan min gitu. Karena ini perkalian, maka 70 dibagi 7/20 atau masing-masing ruas dibagi 7/20 sama aja. Sehingga diperolehlah 70 dikali 20/7 sama dengan 200. Sehingga kesimpulannya bahwa tanahnya Pak Ujang itu 200 meter persegi. Sehingga pertanyaan untuk ikan, berapakah ikan? Maka ikan adalah 1/4. 1/4 digunakan untuk ikan. 1/4 dari 200 adalah 50 meter persegi. Untuk nomor 19, jika P 0,156 berapakah nilai dari 333 dikali P? Di sini ada 3 bilangan yang berulang sehingga kita kalikan dengan 1000 ya. Kalau 2 yang berulang kali 100, kalau 1 yang berulang kali 10. Karena 3 maka kita kali 1000. 1000 P adalah 156,156. Sementara P-nya adalah 0,156. Kita kurangkan menjadi 99 P sama dengan 156. Maka P 156/999. Nah, untuk 33 kali P, maka 333 kali P, P-nya itu adalah 156/99. Maka kita coret jadi 1/3 ya. 156 dibagi 3 adalah 52. Kemudian untuk soal terakhir di bilangan pecahan ada pecahan seperti yang soal di sini. Maka untuk mencari penyelesaian soal ini kalian bisa mengerjakan pecahan atas, kemudian kerjakan pecahan bawah, kemudian kita bagi dengan dikali lawannya. Atau boleh diakalin di sini kedua pecahan baik yang atas maupun yang bawah kita kalikan dengan KPK dari pembilangnya. Pembilangnya 3 dan 5 sehingga semua dikali 15. Yang atas kali 15, di bawah kali 15.
Maka 15 dibagi 3 kali 2 adalah 10, 15 dibagi 5 kali 1 adalah 3, 10 dikurangi 3 nya 7, kemudian yang bawah juga sama ya, 10 tambah 3 nya 13. Jadi jawabannya 7/13. Berikutnya kita masuk ke himpunan ya, dari soal nomor 21 sampai 30. Semua faktor dari 20. Berapakah himpunan bagian? Di sini faktor dari 20 adalah bilangan yang bisa membagi 20. Ada 6 bilangan yang bisa membagi 20. Kemudian himpunan bagian rumusnya 2 pangkat n, sehingga 2 pangkat 6 adalah 64. Ini soal aplikasi sama cerita. 15 orang gemar futsal, 17 gemar basket, 5 gemar keduanya, dan 3 tidak gemar keduanya. Tentukanlah banyak siswa di kelas itu. Kita gunakan rumus S sama dengan A tambah B tambah C kurang X. S itu semesta, A itu yang suka A, di sini suka futsal, B itu yang suka B, di sini suka basket. Kemudian C yang tidak suka kedua-duanya adalah 3 di sini. Kemudian X adalah yang suka kedua-duanya, yaitu 5. Maka kita peroleh S sama dengan 13 tambah 17, 15 tambah 17 tambah 3 dikurangi 5 adalah 30. Sama dengan yang tadi nih soal aplikasi ceritanya, tapi di sini yang tanyakan adalah yang tidak suka kedua-duanya. Ingat lagi rumusnya adalah S sama dengan A tambah B tambah C kurang X. Semestanya 35 orang. Kemudian yang diimunisasi polio 28, oke 28. Yang campak 25, yang tidak suka dua-duanya, yang belum dicampak itu ditanyakan, berarti ditambah C. Kemudian dikurangi X yang suka dua-duanya, yang telah diimunisasi kedua-duanya adalah 19. Maka kita peroleh 35 sama dengan ini dihitung 34 tambah C, sehingga C-nya adalah 1. Baik, ini adalah diagram Venn. Semestanya bilangan cacah ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, A bilangan prima, B bilangan ganjil. Itu kalau digambarkan seperti apa gambarnya? Maka kita akan peroleh di sini bilangan-bilangannya. A-nya itu 2, 3, 5, 7, 11 ya, bilangan prima. Kemudian B itu 1, 3, 5, 7, 11. Ya, baik. Di sini dapat kita katakan bahwa A dan B itu beda ya. A dan B itu beda, tetapi ada yang sama dan banyak yang sama ya. Ada 3, ada 5, ada 7, ada 11. Tapi ada yang beda. B nggak punya 2. Sehingga di sini kita bahas satu persatu. Yang A itu adalah jika semua anggota A ada semua di anggota B. Ya ini, misalkan A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5, maka ini gambarnya. Yang B, A sama dengan B, artinya anggota A sama dengan anggota B. Kalau yang C, anggota A dan anggota B itu beda, tapi ada yang samanya. Nah inilah kasusnya kita di sini, bahwa A dan B itu beda, tapi ada yang sama, maka jawabannya C untuk soal yang ini. Kemudian untuk D, A dan B itu terpisah, artinya A dan B itu beda anggota-anggotanya. Untuk soal nomor 25, di sini soal tentang aplikasi yang seperti yang tadi ya. Ada 100 orang, berarti S itu yang suka majalah, 17 suka olahraga dan kesehatan, berarti yang suka dua-duanya X. 15 itu tidak menyukai, berarti itu C. Pembaca majalah berarti A, olahraga, misalkan kita anggap A itu olahraga, itu katanya 2 kali penyuka kesehatan. Satu B berarti A sama dengan 2B. Oke, kita masuk ke rumus S sama dengan A tambah B tambah C kurang X. S yang 100, A nya itu 2 kali B, berarti ganti A dengan 2B. Kemudian ditambah B yang suka kesehatan, kemudian ditambah C, C nya 15 dan dikurangi X, X itu 17. Sehingga diperoleh 100 sama dengan 3B ya, 2B tambah B dikurangi 2, 2 nya pindah ruas menjadi 102 sama dengan 3B, masing-masing dibagi 3 maka menghasilkan 34. Ingat 34 itu adalah B, sementara B itu adalah pembaca majalah kesehatan. Di soal yang ditanyakan adalah majalah olahraga. Oke, berarti olahraga itu 2 kali kesehatan, berarti A sama dengan 2B, 2 kali 34 sama dengan 68. Berikutnya soal tentang operasi irisan N. Irisan itu adalah yang sama ya, 2 anggota yang samanya namanya adalah irisan.
Kita akan lihat A faktor dari 18. Bilangan-bilangan yang bisa ngebagi 18 itu siapa saja? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian B itu bilangan ganjil kurang dari 20, tapi lebih dari 1. Berarti dimulai dari 3 sampai 19. Maka kita lihat di sini ada nggak yang sama? Irisannya, ya. 3 sama, kemudian 9 sama. Jadi ada dua bilangan yang sama, 3 dan 9. Berikutnya sekarang operasi gabungan, seperti huruf U ya, digabung. Kita akan lihat bilangan prima kurang dari 13, berarti 2, 3, 5, 7, 11. Komposit, yaitu adalah bilangan yang memiliki pembagi lebih dari 2 ya. Selain prima dan 1, berarti 4, 6, 8, 9, 10, 12. Jadi kalau prima itu hanya memiliki 2 pembagi, tapi kalau komposit harus lebih dari 2 pembagi. 4 itu kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Maka A gabung B digabungkan, yang A-nya ini, yang B-nya ini. Dalam teori penggabungan, maka jika ada soal yang sama, ada angka yang sama, cukup dituliskan. Di sini nggak ada yang sama, ya semua dituliskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berikutnya adalah operasi pengurangan. Di sini ada P dan ada Q, maka Q dikurangi P. Buang dulu bilangan yang sama, itu hasil pengurangannya. Berarti ketika ada P 1, 3, 5, 6, 7, kemudian ada Q 3, 5, 6, 7, 9, maka yang sama itu 3, kemudian 5, 6, 9. Itu sama. Nah, berarti sisa Q, karena Q yang dikurangi. Berarti Q itu sisanya apa? Ya, di sini Q itu bersisa adalah 9. Tapi kalau pertanyaannya P dikurangi Q, sisa P 1 dengan 4 ya. Jangan tertukar, soalnya ini Q dikurangi P. Sisa yang ada di Q setelah diambil adalah 9. Berikutnya nomor 29, diketahui bahwa P adalah bilangan genap yang kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian Q itu bilangan prima setelah 1 sampai dengan 11. Maka kita akan peroleh P 2, 4, 6, 8, 10. Sementara Q adalah 2, 3, 5, 7, 11. Komplement dari P dikurangi Q, maka langkah pertama cari P kurang Q dulu. P kurang Q, maka 2-nya itu habis. Sisa P adalah 4, 6, 8, 10. Sehingga komplement dari P min Q berarti komplement selain dari 4, 6, 8, 10 adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Nomor 30, nomor terakhir di himpunan. P adalah faktor dari 12. P adalah bilangan-bilangan yang bisa ngebagi 12. Tentunya ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka di sini ada 6 anggota P. Tapi yang ditanyakannya bukan himpunan bagian seluruhnya, tapi himpunan bagian yang hanya memiliki 4 anggota. Apa aja? Bisa 1, 2, 3, 4, bisa 1, 2, 3, 6, bisa 1, 2, 3, 12, bisa 2, 3, 4, 6. Yang penting 4 anggota. Itu boleh kalian cacah, cari. Nanti akan menemukan 15 buah himpunan yang berbeda. Atau kalian bisa menggunakan segitiga Pascal, atau bisa kalian menggunakan rumus seperti ini. Kalian buat pecahan pembilang dan penyebut. Untuk penyebut itu perkalian dari 1 sampai berapa anggota yang diminta. Di sini 4 anggota, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Sementara pembilangnya turun dari mulai P-nya terbesar 6 kali 5 kali 4 kali 3, yang penting atas bawah banyaknya sama. Maka di sini ada yang sama, 6 bagi 2-nya, 4 bagi 4, 3 bagi 3, maka sisa 3 kali 5, 15. Masuk ke aljabar. Ya, kita akan berhubungan dengan X. Soal pertama, 2 per X ditambah X. Maka kita akan buat X menjadi pecahan. 2 per X ditambah X per 1. Disamakan penyebutnya. Maka diperoleh X. X dibagi X adalah 1 kali 2 jadi 2. X dibagi satunya adalah X dikali X, X kuadrat.
Berikutnya pembagian pecahan aljabar, sama seperti pecahan biasa bahwa pembagian pecahan adalah perkalian dengan kebalikannya. Maka kita balikan 3x per 2 dikali 8 per 12x kuadrat diperoleh 24x per 24x pangkat 2. 24-nya habis, tinggal 1, kemudian x-nya yang atas habis, yang bawah nyisa 1. Jadi 1 per x. Kemudian pengurangan dalam suku aljabar. Ingat ketika ada dua suku seperti ini, pengurangannya sepaket ya. Maka untuk amannya kalian pakai kurung setiap menggunakan A. A itu siapa? Min 9 tambah 3 pakai kurung. B itu siapa? 5x min 6 berarti pakai kurung, sepaket. Hasil pengurangan A dari B. Hati-hati kata-kata ini, A dari B, artinya B dikurangi A. Hasil pengurangan A dari B. Jadi dari B diambil sebanyak A. Maka B dikurangi A sama dengan B-nya 5x min 6, A-nya min 9x tambah 3. Nah di sini, ketika kita membuka kurung, maka min ketemu min 9x menjadi plus 9x, min ketemu plus 3 menjadi min 3. Maka 5x tambah 9x-nya adalah 14x, min 6 dikurangi 3-nya min 9. Berikutnya perkalian. Dalam perkalian, bilangan dikalikan dengan bilangan, variabel dengan variabel. Negatif 12 dikali 3 tentunya adalah negatif 36. K pangkat 1 ini K pangkat 3. Di sini K-nya 1, di sini K-nya 3. K. Jadi K-nya ada 4 atau 1 tambah 3. M-nya tidak ada pasangan, berarti M pangkat 2 tetap. N di kiri ada 3, N, di kanan ada 4, N. Sehingga 3 tambah 4 jadi 7. Berikutnya perkalian dua suku aljabar. Maka ketika kita mengalikan, setiap subfaktornya dikali-kalikan. Jadi 2x dikali x-nya adalah 2x kuadrat, 2x dikali 5-nya positif 10x, negatif 3 dikali x-nya negatif 3x, dan negatif 3 kali 5-nya adalah negatif 15. Ada variabel yang sama, ada suku yang sejenis. 10x dikurangi 3x menjadi 7x. Berikutnya masih sama perkalian dua suku aljabar, tapi ini perkalian sekawan ya. Artinya apa? Bahwa angkanya sama. Teman yang membedakan adalah yang ini min, yang ini plus. Caranya sama, kita kalikan 5A dikali 5A, 25A pangkat 2, 5A kemudian dikali B-nya positif 5AB, negatif B dikali 5A-nya negatif 5AB, dan negatif B dikali B-nya negatif B kuadrat. 5AB dikurangi 5AB habis, menjadi tinggal 25A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berikutnya mencari luas persegi panjang dengan ukuran ini. Ukuran panjangnya adalah dari A ke sininya X, dari sini ke sini. Berarti total panjang dari A ke B adalah X tambah 3, lebarnya adalah X tambah 2. Jadi panjangnya X tambah 2, lebarnya X tambah 2. Panjangnya X tambah 2, lebarnya X tambah 2. Maka luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini kita masukkan, caranya sama, X kali X kuadrat, X kali 2, 2X, 3 kali X, 3X, 3 kali 2-nya 6, 3X tambah 2X-nya 5X. Jadi hasilnya X kuadrat tambah 5X tambah 6. Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan paham. Berikutnya pengurangan dan penjumlahan suku aljabar. Maka kita kelompokkan variabel yang sama. Di sini ada P kuadrat, ada PQ, ada Q kuadrat. Kita kelompokkan supaya menghindari kesalahan. 3P kuadrat dikurangi P kuadrat, kemudian negatif 5PQ tambah 7PQ kita rendengkan, kemudian Q min 3 dengan 2Q kuadrat. Maka yang P-nya jadi 2, yang PQ-nya jadi 2 juga, kemudian yang Q negatif 3 tambah 2, negatif 1Q kuadrat. Kemudian perkalian mana yang tepat di antara nomor 1, 2, 3, 4. Dengan cara yang sama kita kerjakan bahwa 2x kali 2x-nya 4x kuadrat, 2x kali min 3-nya min 6x, 3 kali 2x-nya 6 plus 6x, 3 kali min 3-nya min 9. Maka diperoleh nomor 1 adalah tepat, bahwa hasilnya sesuai dengan yang dimaui di soal. Sementara untuk nomor B itu hasil akhirnya adalah harusnya x kuadrat min 2x min 3. Salah berarti yang nomor 2-nya. Kemudian nomor 3 dengan cara yang sama perkalian, kita peroleh 2x kuadrat min 3x min 2.
sesuai dengan yang dimintai di soal. Jadi jawaban yang benar setelah kalian mengalih-alihkan adalah nomor 1 dan nomor 3. Terakhir untuk bentuk aljabar adalah ini. Diketahui A tambah B 20 sementara A kali B 96, hitunglah A kuadrat tambah B kuadrat. Maka untuk menjawab soal ini kita buka dari bentuk seperti ini. A tambah B kuadrat itu adalah hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2B. Perkalian A tambah B dikali A tambah B akan menghasilkan ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2B. AB ada di soal, kemudian A tambah B juga ada di soal. Kita masukkan, kita ganti sesuai dengan yang petunjuk soal. A tambah B di sini 20, maka ganti 20 A tambah B kuadrat, oke, 20 kuadrat. Kemudian sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini yang diminta di soal. Oke, kita simpan dulu. Ditambah 2AB, 2 kali AB. AB-nya 96, berarti 2 kali 96. Maka ini jadi 400, ini jadi 192. Pindah ruas, 400 dikurangi 192 adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat adalah 208. Itulah 10 soal terakhir untuk bentuk aljabar. Menginjak ke bab terakhir di kelas 7, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Bab terakhir di semester 1. Di persamaan ini ada sama dengannya satu variabel, maksudnya ini variabelnya satu, hanya X aja atau hanya Y aja. Di sini satu variabel tidak dihitung dua karena ini sama-sama X. Penyelesaian untuk persamaan linier dan pertidaksamaan adalah kalian harus bisa memindahkan. Ada dua ruas, ruas kiri khususkan untuk variabel, ruas kanan khususkan untuk konstanta. Jadi di kiri itu X, X-nya di kanan bilangan-bilangan saja. Maka di sini 3X dipindahkan ke kiri menjadi min 3X dan min 8 pindah ke kanan jadi plus 8. Dikurangkan maka 2X sama dengan 20. Yang diminta di soal adalah X. Di sini masih 2X. Maka kedua ruas kita bagi 2, 2X dibagi 2 adalah X, 20 dibagi 2 adalah 10. X-nya 10. Soal akhir adalah X tambah 3. Maka X tambah 3 adalah 10. Maaf ya, ini 10 tambah 3 harus. 10 tambah 3 sama dengan 13. Nomor berikutnya, nah ini pertidaksamaan. Tanda lebih besar atau sama dengan. Prinsipnya sama, kita akan pindahkan variabel ke kiri, berarti 3X dikurangi 5X, 5X-nya pindah, kemudian min 2, negatif 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Maka diperolehlah negatif 2X lebih besar daripada 18. Ingat yang diminta adalah X. Maka di sini masing-masing ruas kita bagi min 2, dibagi negatif 2. Negatif 2X dibagi negatif 2 maka menjadi X sesuai dengan arahan soal. Kemudian 18 dibagi negatif 2 adalah negatif 9. Nah, ada pengecualian khusus di sini untuk pertidaksamaan. Jika dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif kedua ruas, maka tandanya harus berubah. Ya. Contoh misalnya sederhana seperti ini. 10 itu lebih besar daripada negatif 1. Tentu betul. Tapi kalau kedua ruas dikali negatif, apakah negatif 10 itu lebih besar daripada 2? Daripada 1 kan? Tidak. Artinya ketika tanda itu dikalikan dengan negatif, kedua ruas dikalikan dengan negatif, maka tanda harus mengikuti polanya, harus berubah. Maka diperolehlah X kurang dari negatif 9 ya. Dan ada sama dengan, artinya negatif 9-nya masuk dalam himpunan penyelesaian. Negatif 9, kemudian yang kurang lagi negatif 10, negatif 11, negatif 12, dan seterusnya. Kemudian soal berikutnya, Pak Sauki memiliki taman ya. Taman itu maksudnya taman berbentuk persegi panjang. Ya, panjangnya 4x-1 dan maaf, diagonalnya kita. Diagonalnya masing-masing 4x-1 dan 5x-2. Ingat bahwa diagonal persegi panjang, diagonal persegi itu panjangnya sama. Ya, panjangnya sama sehingga kita bisa menuliskan karena panjang diagonal persegi panjang itu sama sehingga 5x-2 itu sama dengan 4x-1. X-nya ke kiri kan, maka 5x 4x dan bilangan min 2-nya ke kanan jadi plus 2. Maka didapatlah X-nya dan sama dengan 1. Karena yang ditanya bukan X tapi diagonalnya, kita masukkan. Kemana memasukkannya? Boleh ke 4x-1, boleh ke 5x-2. Di sini Bapak pilih ke 4x-1, maka 4x, X-nya 1, 4 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 3.
Bagaimana kalau dimasukkan ke 5x min 2? Ya sama saja. 5x, 5 kali 1, 5 dikurangi 2, 3. Jadi sama ya. Soal berikutnya nomor 44, kembali pertidaksamaan, tetapi di sini bahwa ada pecahan. Jadi bentuk aljabarnya itu pecahan. Maka langkah pertama, supaya tidak terlalu sulit dengan bentuk pecahan, maka kita kalikan saja kedua ruas kiri dan kanan dengan KPK dari 2 dan 3. Supaya apa? Supaya pecahannya hilang. Maka KPK 2 dan 3 adalah 6. Jadi di sini kalikan kedua ruas dengan 6. 6 dibagi 2, 3 kali 1 menjadi 3 dikali 2x min 6 tentunya. Kemudian 6 dibagi 3-nya 2 kali 2, 4 dikali x min 4 ya, yang ini. Setelah menjadi bilangan bulat, maka kita lebih leluasa menghitungnya. 3 kali 2x jadi 6x, 3 kali min 2 min 18, 4 kali x-nya 4x, 4 kali min 4 min 16. Kemudian variabel pindah ke kiri, 4x pindah jadi min 4x, min 18 pindah jadi plus 18. Sehingga diperolehlah 2x lebih besar daripada 2. Ingat yang kita butuhkan adalah x, maka untuk menjadi x, masing-masing ruas kita bagi 2. 2x dibagi 2-nya 1x, 2 dibagi 2-nya 1. Tanda tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena tidak dibagi dengan negatif. Soal berikutnya, jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 45, jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya. Maka kita misalkan dulu, bilangan pertamanya adalah x, bilangan ganjil nih. Maka bilangan keduanya adalah pasti x tambah 2, karena setiap bilangan ganjil berurutan pasti bedanya 2. 1, 3, 5, 7, 9. Setiap bilangan yang berdekatan bedanya 2. Jadi kalau bilangan pertamanya x, maka bilangan keduanya x tambah 2, maka bilangan ketiganya x tambah 4. Jumlahnya katanya 45. Ya sudah, kita jumlahkan. X tambah X tambah X 3X, 2 tambah 4-nya 6 sama dengan 45. 6-nya pindah ruas supaya di kiri tinggal X. Maka 3X sama dengan 39, maka X-nya 13. X di sini bilangan pertama. Maka kita peroleh bilangan pertamanya 13, keduanya 15, ketiganya 17. Sehingga ketika ada pertanyaan, berapakah jumlah terbesar dan terkecil? 13 tambah 17 sama dengan 30. Ada cara yang lebih cepat untuk menemukan bilangan berurutan adalah jumlah dibagi banyaknya bilangan. Di sini jumlahnya 45. Banyaknya bilangannya 3, berarti 45 dibagi 3 sama dengan 15. Tapi itu adalah rumus untuk mencari posisi tengah dari bilangan yang berurutan tersebut. Jadi ketika ini 3 bilangan, maka bilangan keduanya tengah-tengahnya adalah 45 dibagi 3 adalah 15. Maka sebelumnya 13, setelahnya 17. Berikutnya, umur ayah P tahun dan ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Oke, di sini ayah 6 tahun lebih tua dari paman dan ayah itu P dimisalkannya. Di sini kita nggak nyari umur ayah dan umur paman, kita hanya disuruh untuk menuliskan bentuknya saja, kalimat matematikanya. Baik, misalkan ayah itu P, maka paman pasti P-6, karena paman pasti lebih muda daripada ayah, bukan? Nah, di soal bahwa jumlah umur mereka 38, ayah tambah paman 38. Ayah itu P, paman itu P-6, maka P tambah P-nya 2P dikurangi 6. Bentuknya seperti ini. 2P-6 sama dengan 38. Kecuali kalau pertanyaannya minta berapakah umur ayah, ya, kalian selesaikan sampai dapat nilai P. Hampir sama dengan nomor 46, ini nomor 47. Mencari bentuk model matematika tapi untuk soal tentang persegi panjang. Oke, persegi panjang, panjangnya 5 cm lebih daripada lebar. Berarti yang lebih panjang itu panjang. Panjangnya 5 lebih dari lebar. Oke, kita misalkan lebarnya adalah X, maka panjangnya adalah X tambah 5. Sehingga keliling rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 38, di soal ada. Kemudian panjangnya X tambah 5 dan lebarnya X, X tambah X-nya 2X, maka 38 sama dengan 2 dikali 2X tambah 5. Ya. Hanya menuliskan saja, tidak sampai mencari panjang dan lebar. Nah, untuk soal nomor 48 sama dengan soal hampir sama dengan nomor 47, tapi ini sampai pada menentukan berapa panjangnya, berapa lebarnya. Baik, dengan cara yang sama, panjangnya adalah 5x tambah 2, lebarnya 2x tambah 3, keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Di sini, di soal, kelilingnya 94. Maka 94 sama dengan 2 kali panjangnya 5x tambah 2, kemudian lebarnya 2x tambah 3.
untuk lebih mempermudah perhitungan, kita masing-masing bagi 2 ya. 94 bagi 2 jadi 47, 2 bagi 2 nya 1. 5x tambah 2x nya 7x, 2 tambah 3 nya 5. Maka 5 kita pindah ruas, jadi 47 dikurangi 5 sama dengan 7x. 42 sama dengan 7x, maka x nya adalah 6. 7 kali 6 karena 42. Nah, setelah tahu x nya 6, maka kita leluasa bisa mencari panjang dan lebar. Panjang 5x tambah 2, oke. 5x, x nya 6. 5 kali 6, 30 tambah 2, 32. Sementara lebarnya 2 kali 6, 12 tambah 3 adalah 15. Berikutnya, lebih naik, sama dengan nomor 48 yang ini, solusinya seperti itu. Cuman ini sampai pada menentukan luas. Luas itu apa? Rumusnya panjang kali lebar. Artinya stepnya adalah kita harus tahu dulu x-nya berapa. Setelah x-nya tahu berapa panjang, berapa lebar, setelah itu kita cari luas ya. Oke, panjangnya 2x tambah 3, lebarnya x min 2, keliling adalah 2p tambah l, maka dimasukkan kelilingnya 32. Kemudian panjangnya 2x tambah 3, lebarnya x kurang 1. Untuk mempermudah perhitungan, kita bagi 2 masing-masing, maka 16 sama dengan 3x tambah 1 ya. Pindah ruas satunya menjadi x sama dengan 5. Sehingga setelah tahu x-nya 5, otomatis panjang adalah 2x tambah 3. 2 kali 5 tambah 3, 13. Lebar x min 2, 5 kurang 2 adalah 3. Panjang 13, lebar 3, maka luas panjang kali lebar 13 kali 3, 39 meter persegi. Terakhir, nomor 50. Nah, pertidaksamaan juga, prinsipnya sama, kita pindah ruaskan variabel di kiri, maka 3x dikurangi 5x, konstansa ke kanan, maka 21 tambah 3 ya. Dapatlah negatif 2x lebih besar daripada 24. Kita nyari x, maka masing-masing ruas kita bagi negatif 2. Negatif 2x dibagi negatif 2 adalah x, 24 dibagi negatif 2 adalah negatif 12. Pertidaksamaan lebih dari dibagi negatif menjadi kurang dari. Bilangan yang kurang dari atau sama dengan negatif 12, maka diperoleh negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15, dan seterusnya. Baik, anak-anakku, teman-teman semua, alhamdulillah Kapita Selekta soal jawab materi matematika kelas 7 semester 1 sudah kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.